Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia bin Hilkia merupakan keturunan imam dari Anatot di tanah Benyamin. Ia diutus Tuhan untuk melayani bangsa Israel mulai dari tahun ke-13 zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda sampai tahun ke-11 zaman Sedekia bin Yosia Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan ke negeri Babel pada bulan yang kelima. Yeremia pasal 1 ayat yang ketiga. Teks yang menjadi menu sarapan hari ini merupakan bagian dari surat Yeremia yang dikirim dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Yeremia pasal 29 ayat 1. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Yeremia pasal 29 ayat 3. Surat Yeremia penting, sangat penting, karena berisi perintah Tuhan supaya bangsa Israel yang ada di pembuangan negeri Babel taat kepada firman Tuhan dan bukan kepada firman palsu dari nabi-nabi palsu yang menubuatkan bahwa bangsa Israel hanya 2 tahun saja di pembuangan negeri Babel karena Tuhan akan segera memulihkan mereka. Yeremia pasal 28 ayat 1 sampai 4. Secara tegas, Yeremia membantah nubuat palsu itu dan menyampaikan firman Tuhan bahwa bangsa Israel akan berada di negeri pembuangan selama 70 tahun. Yeremia pasal 29 ayat 10. Meskipun terasa sangat berat dan mungkin menderita berada di pembuangan negeri Babel sekian lama, namun sejatinya hal itu merupakan rancangan Tuhan bagi bangsa Israel sampai nanti tiba waktunya Tuhan menggenapi janjinya, mengembalikan mereka ke Yerusalem. Dan sebagai penghiburan Tuhan berfirman, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sahabat-sahabat Kristus, berhubung bangsa Israel mengikuti nubuat palsu dari nabi-nabi palsu, maka hidup mereka sehari-hari di pembuangan negeri Babel menjadi tidak normal, kontraproduktif. Mereka hanya menjalani hidup sekadar hidup untuk bertahan hidup sampai tiba waktu pemulihan yang katanya tidak lama lagi. Padahal itu hanya nubuat palsu dari nabi-nabi palsu yang jelas salah, tidak betul, dan menyesatkan. Karena firman Tuhan tegas menyatakan bahwa 70 tahun kemudian barulah bangsa Israel kembali ke negerinya. Oleh karena itu, melalui Yeremia, Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk hidup normal, hidup produktif dengan mendirikan rumah sebagai tempat tinggal, membuat kebun sebagai nafkah hidup, berumah tangga dan beranak cucu supaya bertambah banyak dan tidak berkurang. Dan juga turut berdoa serta mengusahakan kesejahteraan kota di mana mereka tinggal, karena kesejahteraan kota tersebut adalah kesejahteraan mereka juga. Yeremia pasal 29 ayat 4 sampai 7. Sahabat-sahabat Kristus, terkadang kita tidak bisa memahami rancangan Tuhan bagi hidup kita. Sama seperti bangsa Israel yang berada di pembuangan negeri Babel dan berharap segera kembali ke negerinya.
kita mempertanyakan rancangan Tuhan bagi hidup kita di tengah bencana pandemi virus corona dan berharap hidup kita segera dipulihkannya. Mengapa Tuhan membiarkan bencana pandemi virus corona berlangsung berkepanjangan dan seolah-olah tidak ada akhirnya? Mengapa Tuhan membiarkan kita di PHK justru di masa sulit yang mendekati resesi ekonomi? Mengapa Tuhan membiarkan orang-orang yang sangat kita sayangi jatuh sakit dan akhirnya bahkan meninggal dunia dengan begitu cepat karena bencana pandemi virus corona? Mengapa Tuhan membiarkan kita hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran? Mengapa ya Tuhan? Mengapa? Sahabat-sahabat Kristus, pertanyaan-pertanyaan itu mungkin akan tetap menggantung di benak kita sampai nanti tiba waktunya Tuhan menggenapi janjinya untuk memulihkan kita. Meskipun berat hidup di tengah penderitaan, kita harus tegar di masa sukar dan tetap percaya bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera untuk memberi hari depan yang penuh harapan bagi kita, umat yang dikasihinya. Sahabat-sahabat Kristus, terkadang kita tidak bisa memahami rancangan Tuhan bagi hidup kita. Dan karena kita tidak bisa memahami, maka kita mempertanyakan rancangan Tuhan bagi hidup kita. Dan kita mempertanyakan rancangan Tuhan bagi hidup kita karena kita meragukan rancangannya yang sempurna dan tidak yakin bahwa rancangannya adalah yang terbaik bagi kita. Kita seperti seorang juri suatu ajang pencarian bakat yang terlalu cepat memberikan penilaian dengan menekan tombol tidak suka sebelum melihat sampai akhir karya lukis dari seorang peserta audisi. Mari kita saksikan bersama. Hay un rostro arriba y Sí, un rostro es un abajo. rostro, ¿no? Son dos rostros, ¿no? Son dos rostros, Sí, Dos ¿no? rostros, uno arriba y uno Sí, es- abajo. Yo creo que, no sé por qué. Se ve, Se no, ve se ve como religioso. pretrabajado, ¿no? Sí, hay como márgenes ya. Hay márgenes ya, puestos. sí. ¿Sabes qué? Tú le vas a... Sahabat-sahabat Kristus, seperti yang kita saksikan bersama, seorang juri terlalu cepat memberikan penilaian dengan menekan tombol tidak suka karena tidak sabar melihat lukisan yang tidak jelas bentuknya. Tetapi begitu sang pelukis sudah menyelesaikan karyanya, maka nampaklah lukisan yang indah, sangat indah, yang menggambarkan Tuhan Yesus Kristus sedang memeluk seorang gadis kecil. Mungkin begitulah gambaran sikap kita yang dari bumi secara terbatas melihat rancangan Tuhan di langit yang tidak terbatas, begitu luas. Sehingga terkadang kita terlalu cepat menekan tombol tidak suka terhadap rancangan Tuhan yang kita lihat tidak jelas bentuknya. Kita lupa firman Tuhan yang dengan jelas dan tegas menyatakan,
Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Sahabat-sahabat Kristus, menjalani hidup di tengah bencana pandemi virus corona yang berkepanjangan memang berat, amat sangat berat. Tetapi di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber pengharapan, marilah bersama-sama kita bertahan dan bersabar menantikan tibanya waktu Tuhan untuk memulihkan hidup kita menjadi indah pada waktunya. Sebagai penutup sarapan hari ini, marilah bersama-sama kita menyanyikan kidung pengharapan berjudul Jalan Tuhan. Seperti biasa, saya akan berduet bersama istri saya. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanmu, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Bersama-sama ayo kita nyanyikan lagu ini. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan